Sebagai negara bahari, wilayah Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke. Memiliki puluhan ribu pulau, serta garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Bahkan, 75% wilayah Indonesia adalah laut. Luasnya lautan yang dimiliki, ditambah perairan tawar dan payau di pesisir, tidaklah paralel dengan tingkat konsumsi ikan masyarakatnya. Faktanya, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara yang potensi alamnya jauh lebih kecil. Mengapa hal itu dapat terjadi? Lantas, bagaimanakah cara untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Indonesia? Saya Anissa Hermawan akan membahasnya di Rapikan for Us dengan tema tingkat konsumsi ikan di Indonesia, ironi di negeri bahari. Saya tidak sendirian, Mitra Mina Bahari. Saya akan membahasnya bersama pakar yang sudah malang melintang di dunia kelautan dan juga perikanan. Beliau adalah seorang aquakulturis dan pendalaman teknisnya diperoleh selama puluhan tahun selama bertugas di Balai Budidaya Air Payau Jepara. Dan tak hanya itu saja, beliau juga pernah dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan strategis di BPSDMKP. Selain itu, beliau juga sempat diberikan amanah di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai Direktur Sarana dan Prasarana. Setelah itu, sempat juga menjadi staf ahli menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saat ini beliau memutuskan untuk berbagi ilmunya bersama taruna dan taruni di jurusan penyuluhan perikanan Sekolah Tinggi Perikanan Cikaret Bogor. Siapa lagi kalau bukan Dr. Insinyur Iin Siti Junaidah MSc. Selamat pagi Ibu Iin. Selamat pagi Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mitra Mina Bahari dan pemirsa semuanya. Benar ya Bu ya, yang saya ucapkan tadi sudah malang melintang ya di dunia kelautan dan juga perikanan ya Bu ya. Insya Allah tidak malang melintang iya. Ngomong-ngomong terima kasih ya Bu, sudah mau hadir di sini di Rapikan for Us dan berbagi bersama kita semuanya ya Bu ya. Sama-sama, kami juga terima kasih ya bisa diberi kesempatan untuk berbagi sesuatu untuk Mitra Mina Bahari. Ibu, tadi saya sempat mengatakan tema saya yang saya ambil untuk hari ini adalah tingkat konsumsi ikan di Indonesia, ironi di negeri bahari. Tanda kutip garis bawah, ironi di negeri bahari. Ini pemirsa Mitra Mina Bahari ya, ironi di negeri bahari ini adalah salah satu tulisan dari Ibu Iin ya Bu ya. Salah satu tulisannya dari Bu Iin, itu saya ambil temanya untuk hari ini. Bu Iin, kenapa dengan tulisan itu tingkat konsumsi ikan di Indonesia, ironi di negeri bahari? Seberapa ironikah sih Bu negeri bahari tercinta kita ini? Ya baik Bu Nisa, memang kata ironi itu menurut saya adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi konsumsi ikan masyarakat Indonesia saat ini. Karena apa? Kita ini sebagai negara kedua yang memiliki garis pantai di dunia. Kita hanya kalah dengan Kanada. Nah, kita sekarang sampai tahun 2014 tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai angka 41 kg per kapita per tahun. Sedangkan kalau kita lihat negara lain seperti halnya Jepang, saya lihat yang ekstrim aja Jepang ya, situ sudah mencapai 140 kg per kapita per tahun. Padahal mereka hanya memiliki wilayah hanya 80% dari Pulau Sumatera dan panjang garis pantainya pun jauh lebih rendah dari Indonesia, itu sekitar 29.000 kilometer. Nah, Indonesia ini 81.000. Bahkan sesungguhnya ini tinggal menunggu disahkan oleh PBB. Kita ini menurut Badan Informasi Geospasial mencapai ya 91.000. Artinya masih ada
kemungkinan ditambah 10.000 kilometer panjang garis pantai. Nah, Bu Nisa, terkait dengan ikan, tentu saja kita tidak hanya bicara ikan yang ada di lautan, tetapi ikan seluruh perairan. Perairan tawar maupun perairan payo. Ibu Nisa mungkin bisa kita melihat bahwa perairan tawar kita juga banyak, dari sungai, danau, waduk dan sebagainya. Itu semuanya bisa diisi dengan ikan. Oke, berarti potensinya sangat besar sekali Indonesia. Luar biasa, ya, bukan besar, bukan biasa, ya luar biasa, iya. Tapi sedikit saja Ibu memberikan alasan sebelum nanti kita memberikan alasan-alasan dan juga data-data yang lainnya. Lalu mengapa ironi di negeri bahari ini tingkat konsumsi ikannya Bu? Masyarakatnya kah? Pemerintahnya kah? Atau memang gaya hidupnya mereka yang tidak bisa mengkonsumsi ikan gitu loh Bu? Jadi kalau bicara mengapa sih kok serendah itu dibandingkan dengan sumber daya, mungkin begitu ya, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Nah tentu saja ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak. Nah dari masyarakat sendiri bisa saja secara kultur atau budaya, banyak pihak yang sangat percaya bahwa ikan menyebabkan cacingan. Makanya seringkali dilarang, jangan makan ikan anak-anak, nanti cacingan, kan gitu. Jangan makan ikan, nanti alergi. Nanti gatal-gatal. Gatal-gatal. Gitu ya, Jangan makan ikan. Ikan berasal dari perairan yang mengandung logam berat. Nah itu sikap dari masyarakat. Hal yang lainnya pula adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat Indonesia, kebanyakan maksud saya, pemahaman tentang manfaat dari ikan itu sendiri. Mungkin banyak juga hal lain yang sifatnya mungkin ini yang merupakan sebuah kekurangan di pemerintah. Nah, distribusi ikan yang tidak merata. Ya, oleh karena itu kan sekarang pemerintah dalam hal ini KKP beberapa tahun yang lampau sedang gencar-gencarnya melaksanakan program yang namanya Sistem Logistik Ikan Nasional. Oke, seperti apa sistem itu? Sistem Logistik Ikan Nasional itu adalah sebuah sistem untuk mendistribusikan produk ikan dari suatu tempat ke tempat lain. Sehingga ketika rantai itu jalan dengan baik, insya Allah pertama keberadaan ikan atau stok ikan di suatu tempat atau di mana tempat yang membutuhkan akan tersedia, dan juga harga juga akan relatif lebih murah. Oke, dibanding komoditas yang lain begitu ya Bu, dibanding daging-dagingan yang lain begitu ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu. Enggak juga sih dalam hal ini, karena untuk komoditas pangan lainnya juga sektor mereka juga memiliki hal yang nyaris-nyaris sama. Tapi karena ikan ini sangat berbeda dengan komoditas lain seperti halnya padi, kentang, dan sebagainya, ikan ini boleh dikatakan sangat berisiko tinggi karena sangat-sangat mudah busuk. Oleh karena itu di KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan juga memiliki program bagaimana adanya cold chain atau rantai dingin. Ya, itu pembedanya. Tadi Ibu sempat bilang kalau makan ikan nanti cacingan, kalau makan ikan nanti gatal-gatal, begitu ya Mitra Mina Bahari ya? Itu persepsi ya. Persepsi orang, tapi sebenarnya di balik itu semua nutrisi ikan itu banyak sekali Bu. Coba tolong dijelaskan Bu, agar masyarakat juga mungkin lebih paham dan akhirnya menjadikan ikan sebagai gaya hidup. Nutrisi ikan itu apa saja sih Bu? Ya, beberapa pendapat dan juga bukti empiris telah menunjukkan ya bahwa ikan memiliki berbagai kelebihan dari sisi nutrisi. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena nutrisi ikan berkaitan langsung dengan kesehatan dan kecerdasan ya, dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Nah, dalam hal ini ketika bicara nutrisi ikan, saya bicara pertama masalah proteinnya. Protein ikan dari sisi kuantitas jadi mengandung banyak proteinnya ya, dalam kisaran 16 sampai 27% ya per 100 gram. Selain itu pula dari sisi kualitas, nah untuk protein ikan bisa dicerna secara nyaris sempurna. 90% ikan yang kita konsumsi proteinnya 90% bisa dicerna.
Itu artinya apa? Sangat efektif. Ya, ketika kita mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein. Nah, selain itu pula dari sisi protein, nah ikan ini mengandung asam amino esensial. Nah, ini perlu saya tekankan bahwa asam amino esensial sangat dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh tidak memiliki kandungan itu, sehingga perlu ada asupan dari luar, diantaranya ikan. Dan hal yang menarik lagi, ada sebuah pendapat dari salah satu dosen dari IPB, ya, Bu Elvira, saya menyetir dari sebuah literatur, beliau menyatakan bahwa di ikan juga mengandung taurin, sebuah zat yang merangsang saraf bayi, yang biasanya hanya ditemukan pada air susu ibu. Itu luar biasa. Dan taurin ini sekarang bisa ditemukan di ikan begitu ya, Bu, ya? Ya? Selain itu pula tentu saja yang penting lagi adalah dari sisi kandungan asam lemak tidak jenuhnya, yang mungkin sering kita kenal di iklan banyak sekali kan omega 3, minyak ikan segala macam. Nah, di ikan ini kandungan omega 3-nya itu melampaui kandungan omega 3 di sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi, ayam dan sebagainya. Sebagai contoh, misal di ikan termasuk udang, tiram dan sebagainya itu kandungan omega 3-nya itu 100 ke atas, 100 sampai 200 mg per 100 gram daging. Sedangkan kalau kita lihat untuk di daging sapi, daging ayam itu levelnya hanya sampai 25 sampai 30 mg. Ini artinya berlipat-lipat ya kandungan omega 3 ini. Nah, omega 3 ini sangat penting untuk kesehatan maupun kecerdasan otak. Ada beberapa hasil penelitian bahwa untuk ibu-ibu hamil sangat baik ya manakala asupan dari omega 3 ini mencukupi, karena ya omega 3 ini merupakan bahan untuk perkembangan otak. Nah, jadi ada sebuah penelitian yang disampaikan oleh Kepala Badan Litbang KKP ya, Kepala Badan KKP, bahwa ketika ibu hamil memakan ikan, insya Allah usia janin 20 minggu sampai 36 minggu ini, di mana perkembangan otaknya itu di situ menghasilkan bayi yang lebih cerdas. Nah, itu yang beberapa kelebihan. Selain itu pula ikan mengandung mineral dan vitamin. Nah, di kita ini banyak contoh jenis ikan lokal, yaitu ikan lemuru yang sangat baik. Ikan lemuru yaitu di Bali ya, ikan lemuru itu ikan di Bali itu banyak sekali mengandung omega 3-nya. Nah, kalau dari global itu kan ikan salmon ya. Orang kita berburu salmon, tapi sungguhnya kita punya salmon Indonesia, lemuru itu bisa. Oh, lemuru itu bisa dibilang salmon Indonesia ya, artinya Bu, ya? Dalam pendekatan nutrisinya, omega 3-nya. Omega 3-nya tinggi, berarti kalau tidak bisa membeli salmon, yang salmon lumayan juga harganya ya, Bu ya. Salmon ini kisaran harga 250.000 ya, sedangkan lemuru itu 3 sampai 100.000. Nah, berarti Mitra Bina Bahari tidak ada alasan lagi ya untuk tidak makan ikan, karena aduh ikan salmon mahal deh, lagi hamil nggak usah makan ikan, ada lemeru, tenang saja ya Bu ya. Iya, boleh saya tambahkan sedikit. Kalau tadi cerita bayi, jadi untuk lansia juga demikian. Ada sebuah penelitian di luar negeri bahwa para lansia yang makan ikan itu memiliki ketahanan terhadap kepikunan, gitu. Itu sudah dilaksanakan di universitas di Amerika dan Eropa ya, penelitian itu. Jadi ikan itu menarik sekali dari ikan lemuru ya Bu ya. Ya salah satunya. Saya agak dikoreksi lemuru bener ya Bu nama ikannya ya. Salah satu ikan laut. Ikan lautnya namanya lemuru ya Mitra Bina Bahari ya. Mungkin kalau Anda yang lagi di Bali terutama ya, bisa mencari, itu mudah dicari tidak sih ikan lemuru itu? Mudah ya Bu ya. Oke. Ibu Iin, ikan itu banyak sekali variannya ya Bu ya, berbagai macam ikan dari berbagai daerah ya Bu ya. Bagaimana Bu penjelasan tentang itu, varian-varian ikan atau bahkan kelebihan-kelebihan ikan? Baik Bu Nisa, jadi kalau kita bicara ikan,
kita sama dengan bicara hal strategis ya, hal strategis di Indonesia. Ada beberapa keunggulan. Kalau tadi saya sampaikan keunggulan dari sisi nutrisinya yang begitu dampaknya signifikan terhadap kesehatan dan kecerdasan bangsa Indonesia. Nah, hal lain dari ikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia global, mungkin Bu Nisa juga sering mendengar sekarang orang memburu white fish. White meat, white meat ya Bu ya, white meat. Daging putih mungkin iya. Daging putih kita nah, bisa bilang. Itu. Jadi sekarang terutama di negara-negara maju, orang sudah sadar akan kesehatan. Jadi sekarang orang mulai meninggalkan ya red meat atau daging merah, kembali ke habitat yang benar, yaitu white meat, daging ikan. Nah, daging ikan ini termasuk white meat. Nah, jadi sebagian besar dari daging ikan itu putih atau kalau orang Eropa, Amerika, luar negeri mengatakan red meat. Nah, ada juga memang daging ikan sebagian kecil yang merah. Kenapa white meat itu sampai digandrungi dari sisi kesehatan? Karena di white meat itu kandungan proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang merah. Ya. Nah, terus selain itu juga tentu saja kandungan lemaknya jauh lebih rendah. Nah, Bu Nisa mungkin juga mengetahui bahwa orang sangat takut dengan lemak itu ya. Iya, takut gemuk ya Bu ya? Ya, terutama kolesterol dan jantung dan sebagainya, menimbulkan beberapa macam penyakit. Kalau makan ikan Bu? Makan ikan bisa berkurang begitu ya Bu ya? Insya Allah. Nah, terus selain itu kalau kita bicara posisi strategis ikan di Indonesia, nah ikan di Indonesia di sisi harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Sekarang kan Pak Menteri Pertanian sampai operasi pasar ya. Saya juga beli tuh Bu Nisa, operasi pasar. Iya di Ragunan. Ibu ikut ya? Ikut dong partisipasi ya. Kan gitu. Sekali-kali kan boleh dong kita makan red meat gitu. Nah, coba harga daging 120-150 ribu. Nah, sedangkan harga ikan itu kisarannya dari 25.000 sampai 75.000. Bedanya jauh sekali. Nah, kalau ikan air tawar itu kan nggak mahal-mahal amat. Bu Nisa bisa beli 1 kilogram ikan lele, ikan patin tidak akan lebih dari 40.000. Iya, isinya udah 7 lagi Bu ya. Iya. Nah, yang mahal memang ikan dari laut ya. Ikan kakap, tenggiri dan sebagainya, kisaran 60.000, 70.000. Udang pun demikian, tidak mahal-mahal amat udang, walaupun itu untuk ekspor, tapi insya Allah jauh lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Jadi dengan kata lain, itulah daya saing ikan dibandingkan dengan protein hewan lain-lain dari sisi harga. Selain itu pula Bu Nisa, kita ini memiliki ya sumber daya alam yang begitu luas ya, dari laut, ada yang namanya payo di pinggiran pesisir itu, ada juga tawar. Jenis ikan berbeda-beda. Di situ banyak sekali jenis ikan. Jangan kita katakan puluhan jenis, lebih dari ribuan jenis ikan yang ada di sana. Jadi pilihan rakyat Indonesia untuk makan ikan itu luar biasa, ya kan itu. Banyak sekali ya pilihannya mau makan ikan apa saja, dan segala macam ikan pastinya nutrisinya itu baik ya Bu ya. Insya Allah. Dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Iya. Begitu ya Bu ya. Bisa, iya. Selain itu Bu, ada lagi kelebihan-kelebihan ikan mungkin yang spesifik yang masyarakat tuh harus makan ikan karena ikan itu memiliki nutrisi seperti ini gitu Bu. Ada lagi Bu? Iya. Selain itu pula sesungguhnya ikan itu kalau yang kesulitan dengan duri-durinya yang kadang-kadang bikin rame juga waktu makan ya. Aduh, malas makan ikan. Itu ada pilihan-pilihan, bisa Bu. makan pile dan sebagainya kan kita ini ya. Nah, jadi apalagi sekarang kan namanya pengolahan ikan itu dalam bentuk berbagai macam ya. Dalam 1 dekade ini banyak sekali kemajuan ya untuk olahan ikan gitu. Jadi sekarang ini kan marak sekali ya mengenai pile ikan. Kalau dulu mungkin kita hanya mengenal pile ikan dari kakap. Nah, sekarang pile ikan dari air tawar, di gurame dan sebagainya sudah bagus sekali. Sehingga anak-anak maupun lansia pun tidak kesulitan. Ya, Bu, ya. Kalau kadang orang khawatir kalau file ikan atau mengolah ikan nutrisinya tidak ada, jadi beda dengan makan ikan segar atau berkurang banyak nutrisinya. Itu bagaimana Bu? Insya Allah tidak ya. Tidak ya Bu? Asal dilakukan dalam rantai dingin gitu. Jangan lupa karena memang ikan itu cepat sekali busuk, sehingga penanganannya pun harus mengikuti kaidah-kaidah yang disarankan.
Jadi mau diolah bikin kaki naga, nugget, keripik, Iya. apapun, asal prosesnya tetap menggunakan rantai dingin itu ya Bu ya. Iya. Jadi tidak takut khawatir gitu ya Bu, nutrisinya berkurang Iya. atau nanti Terutama kan cemaran bakterinya ketika suhu itu cocok untuk tumbuh kembangnya mikroba bakteri. Nah, itu juga dihindari. Kenapa itu dingin kan di suhu dingin itu mikroba itu sangat berkurang-kurangnya, tidak bisa tumbuh dengan baik. Oke, jadi untuk bakteri juga dan untuk agar nutrisinya juga tidak hilang ya. Itu fungsi dari rantai dingin sendiri ya Bu ya. Selain itu Bu Nisa, satu hal saya lupa. Ini yang sangat penting. Iya. Ikan apapun bisa diproduksi dalam negeri, baik melalui penangkapan maupun budidayanya gitu. Jadi kita tidak perlu dari luar Bu. Insya Allah tidak perlu. Justru ikan kita banyak diekspor ke luar negeri. Seperti halnya udang. Itu kita ini merupakan ranking keempat dan kelima di dunia sebagai produsen. Begitu pula untuk kepiting, crab ya, rajungan dan sebagainya. Ini merupakan volume yang banyak kita ya. Ini tuh ekspor itu. Ekspor kita keluar, tapi untuk konsumsi di dalam juga sudah semakin baik Bu dari tahun ke tahun Ibu melihatnya. Insya Allah baik. Kenapa? Karena kalau dulu orang mengandalkan dari hasil tangkapan kita di lemuru ya. Nah, lemuru. saya lupa. Orang mungkin kalau dikatakan lemuru orang kadang bingung. Tapi kalau ditanya, pernahkah makan sarden? Sering, apalagi sahur gini ya. Saya juga. Itu kan lemuru, dari lemuru itu ya. Sarden itu lemuru ya Bu ya, dari Bali itu. Oke, ternyata tidak kalah sama salmon ya Bu ya. Iya, insya Allah. Jadi gitu Bu, kita ini kalau kelimpahan ikan itu luar biasa. Artinya produk perikanan kita menjadi komoditas andalan untuk diekspor gitu. Jadi luar biasa Bu. Berarti varian ikan dan juga kelebihan-kelebihan ikan itu sangat luar biasa ya. Iya. Jadi paling tidak ada alasan lagi untuk menjadikan ikan sebagai gaya hidup begitu ya Bu? Iya, apalagi begini, sekarang ini sebenarnya saya sedih sekali. Kenapa orang Indonesia teriak-teriak, mana daging, mana daging? Nah, daging mahal. Seharusnya ayo kita makan ikan. Oke. Bu Iin, tadi Ibu sempat bilang kalau di Indonesia itu adalah peringkat keempat ya Bu ya? Ya, sekitar segitu. Iya, pengekspor udang ke luar negeri. Jenis udang apa sih Bu yang diekspor ke luar negeri? Oh, ini ya. Kalau bicara udang itu ya, zaman dulu yang udang yang sering diekspor ke luar negeri adalah udang asli Indonesia, yaitu udang windu. Udang windu. Iya, ya. Udang windu yang loreng-loreng itu Bu ya. Itu. Nah, itu udang asli Indonesia dan memiliki daya saing tinggi karena apa? Size-nya jauh lebih tinggi daripada udang-udang yang dimiliki oleh negara produsen udang lainnya. Nah, sekarang alhamdulillah Indonesia ini selain mengekspor udang windu, sekarang ini banyak juga mengekspor udang Paname. Yang dilakukan oleh ribuan ya pengusaha petambak udang di Indonesia. Dan juga jangan lupa kita juga memiliki udang yang unik, yaitu udang galah. Udang galah, udang air tawar. Kalau yang tadi kan air laut, air laut. Nah, sekarang udang air tawar. Itu zaman dulu memang habitatnya itu adalah di sungai-sungai dan sebagainya. Jadi banyak sekali lah di luar Jawa sungai-sungai itu memiliki udang galah. Nah, itu juga merupakan hal yang potensial untuk diekspor ya. Nah, sekarang ini memang dari sisi populasi jauh menurun ya kan gitu. Namun demikian sudah diusahakan untuk supaya pulih kembali stoknya gitu. Nah, selain itu Bu juga yang banyak juga diekspor ya dari sisi udang-udangan itu artinya krustase ya, termasuk kepiting, rajungan sebagainya. Kita juga sempat ekspor ya Bu? Luar biasa kita ya diekspor ya. Dan kalau ikan-ikan yang lain banyak yang diekspor, kerapu ya. Banyak dan sebagainya. Itu yang ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Iya, ternyata jadi saya jadi menyimpulkan ikan itu manfaatnya tidak hanya untuk tubuh, tapi bisa juga menjadi ladang bisnis begitu ya Bu? Iya. Dilihat dari banyak sekali komoditas yang bisa diekspor ke luar negeri ya Bu? Iya. Seperti itu ya? Iya, makanya gini, kenapa orang luar negeri juga senang sekali dengan udang galah? Karena mereka sering menyebutnya juga dengan baby lobster. Ya, baby lobster, iya. Ya, kenapa dikatakan baby? Walaupun udang galah juga besar sekian, tapi kalau lobster itu besar sekali, sehingga mereka mengatakannya baby lobster kan gitu. Kalau kita makannya baby udang galah kan gitu. Iya, baby udang galah ya Bu ya. Lalu
beberapa tahun ini ya Bu ya, sudah beberapa tahun ini kalau saya tidak salah, nanti mungkin dikoreksi ya Bu ya, beberapa tahun ini pemerintah sudah sangat mensupport tingkat konsumsi ikan, atau bahkan para pebisnis ikan, pembudidaya itu sudah disupport sekali sama pemerintah ya Bu ya. Bahkan kalau saya tidak salah lagi nih Bu ya, nanti dikoreksi, sudah ada Kepresnya ya Bu ya, Kepres atau undang-undang tentang konsumsi ikan atau tentang ikan gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu? Ini alhamdulillah ini sangat menggembirakan sekali ya. Kita ini sudah pemerintah dalam hal ini dengan DPR tentu saja. Kita patut bersyukur dari sektor perikanan sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan. Kalau dulu ketika bicara pangan itu pangan secara umum, beras dan sebagainya ya. Protein hewani itu daging. Nah, sekarang itu di dalam Undang-Undang Pangan ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu udah secara eksplisit. Ikan itu dicantumkan secara eksplisit sebagai bahan pangan ya, sebagai artinya apa? Kita nih diberi mandat untuk selalu tersedia pangan untuk ketahanan pangan, kemandirian pangan dari sektor perikanan yaitu ikan. Nah, hal yang lain yang tidak kalah menggembirakan adalah adanya Kepres Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 dengan ditetapkannya Hari Ikan Nasional, yaitu pada tanggal 21 November. Nah, ini juga atas usul dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita merujuk juga di dunia juga ada Hari Ikan Internasional. Nah, Indonesia juga sangat layak ya, sangat layak kita memiliki Kepres nomor 3 tahun 2014 yaitu Hari Ikan Nasional. Nah, dari undang-undang maupun tadi Kepres yang telah saya sebutkan juga tentu saja mengandung makna bahwa sudah ada dorongan dari pemerintah melalui kebijakannya untuk memfasilitasi masyarakat pertama untuk berusaha di bidang perikanan, kelautan, budidaya maupun perikanan tangkap, baik di laut, pesisir, payo maupun di perikanan darat. Nah, itu. Yang keduanya tentu saja dalam hal ini ikan ya, ikan menjadi komoditas yang dipantau stoknya untuk masyarakat. Ya, makanya sebenarnya ada juga produk hukum lainnya yang menyatakan beberapa komoditas ikan merupakan komoditas yang strategis. Ada lagi, jadi ada turunannya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kita patut berbangga dan berbahagia bahwa dari sisi undang-undang sudah ada, Kepresnya sudah ada, Inpresnya sudah ada, jadi banyak peraturan-peraturan lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan menindaklanjutinya dan beberapa kebijakan atau berarti program. Tadi Ibu sempat bilang pemerintah mengawasi stok ikan. Tadi ya sempat ada. Intinya kalau dulu kesan dicuekin lah. Pokoknya asal masyarakat kenyang dengan beras udah. Nah, sekarang bisa teriak masyarakat, menuntut mereka kan gitu karena kalau tidak ada stok ikan. Gitu ya, Bu ya? Oke, berarti sebegitu besarnya pemerintah mensupport masyarakat Indonesia untuk makan ikan ya Bu ya. Insya Allah. Berarti bisa dibilang stok ikan selalu ada. Harus ada, insya Allah ada. Ya. Karena memang kita juga mengekspor ya Bu ya. Jadi apalagi dengan kebijakan Ibu Menteri kita tercinta Bu Susi Pujiastuti dengan pemberantasan IUU fishing-nya itu, insya Allah ikan hasil tangkapan tuh insya Allah jauh melimpah dan tersedia selalu untuk masyarakat ya, insya Allah. Dan yang terakhir Bu, ini bagaimana? Setelah tadi kita berbicara tentang nutrisinya, pemerintah sudah mendukung. Jadi sekarang tinggal masyarakatnya, balik lagi ke saya, balik lagi ke Mitra Minda Bahari. Bagaimana jadinya Bu cara meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia? Ya. Mungkin pertama-tama begini, tadi kan saya beranjak di persepsi masyarakat yang takut cacingan, takut gatel, takut ada logam berat sebagainya. Itu bahkan memang sangat bukan hanya di lokal aja mengenai logam berat segala macamnya. Itu juga tergaung di dunia global kan begitu. Nah, oleh karena itu perlu adanya edukasi. Edukasi terhadap masyarakat supaya persepsi masyarakat itu berubah. Yang tadinya berpikiran hal-hal yang tidak masuk akal, nah diedukasi bagaimana mereka supaya mengetahui dan juga akhirnya mereka tertarik untuk makan ikan. Yang lainnya juga tidak kalah penting, disegerakanlah
disiapkan ya olah-olahan ikan kan gitu ya. Jadi tidak hanya ikan tuh dimakan betul segar aja gitu ya. Dan sekarang sebenarnya KKP tiap tahun menyelenggarakan bazar dan menyelenggarakan juga ya selain pameran-pameran ikan internasional jadi demikian, mereka juga ada lomba masak ikan. Bahkan mungkin 2 tahun yang lampau juga itu diikuti oleh ratusan ya, oleh ratusan peserta dengan ratusan jegu juga menu ikan. Jadi untuk para mitra Mina Bahari sungguh sesat manakala kita lupa dengan apa yang diberikan Tuhan, yaitu ikan. Jadi ikan tidak perlu dimakan dengan utuh, digoreng, dipepes dan sebagainya, tapi ikan juga bisa diolah dengan berbagai macam olahan lain ya. Okay. Nah, selain itu pula tentu saja hal-hal yang lain. Nah, pemerintah kita memang sudah sekitar 5 tahun ya lebih tuh menggembor-gemborkan namanya Gemar Ikan, Gemar Makan Ikan dengan berbagai aktivitasnya. Bahkan untuk Gemar Ikan itu ya, untuk Gemar Ikan itu stakeholdernya ya sampai ke ibu-ibu dan wanita UPK yang di setiap provinsi itu dipimpin, diketuai oleh ibu gubernur. Jadi luar biasa pemerintah kita dan Pemda kita itu mengenai Gemar Makan Ikan ini. Dan pemerintah juga ikut mengedukasi masyarakat untuk mengolah ikan agar tidak bosan ya Bu ya untuk makan ikan ya Bu ya. Selain itu pula tentu saja kesediaan ikan atau ikan di suatu daerah itu kan selama ini belum menyebar rata. Karena ada sebuah penelitian tingkat konsumsi ikan tertinggi di tempat-tempat di mana sumber daya ikannya dekat. Nah, seperti halnya daerah timur, Maluku, itu sekarang sudah 54 kg per kapita per tahun. Papua demikian, udah mencapai 49 kg per kapita per tahun. Ya, di sana mereka kan sangat dekat dengan alam, dengan laut. Nah, kita bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti halnya di Jogja, maaf. Nah, disinilah ya budaya ke darat-daratan itu. Nah, mereka kan iwak tempe, ikan apa kan begitu. Nah, makanya mari kita menjadi negara bahari, negara maritim sehingga kita menolehlah protein yang berasal dari protein hewani yaitu utamanya ikan. Kan? Jadi distribusi ikan juga pemerintah sedang galak-galaknya untuk dengan SLIN tadi ya. Dan berbagai macam hal lagi yang sudah pemerintah lakukan untuk mensupport Indonesia agar tingkat konsumsi ikannya bertambah begitu ya Bu ya. Dan kaitannya dengan budaya hidup tentu saja harus ada inisiasi dari pemerintah. Jadi ikan itu bukan hanya teman makan nasi, bukan. Ikan itu seperti halnya bisa dijadikan ciki, bisa camilan sebagainya. Kalau Bu Nisa mungkin pernah makan ya begitu enaknya keripik tempe tuh di Indomaret ya. Bisa juga keripik ikan begitu. Bukan bisa juga, harus bisa kan begitu. Dan juga kalau bisa pemerintah itu ya ASN dan sebagainya itu memulailah menghidangkan makanan dari ikan untuk rapat-rapatnya ketimbang dari bahan lain. Terima kasih sekali Bu Iin ya sudah berbincang-bincang bersama saya di Rapikan For Us. Dan terima kasih juga Mitra Mina Bahari telah bersama-sama saya di Rapikan For Us. Saya Anissa Hermawan dan juga Ibu Dr. Insinyur Iin Siti Junaidah. Sampai jumpa.